Baik, selamat jumpa kembali di channel Ilmu Matematika. Hari ini akan kita bicarakan mengenai AKM numerasi, di mana sebentar lagi kita akan mengikuti AKM numerasi. Nah, tentunya ini soalnya cukup berbeda dengan soal-soal yang kita hadapi selama ini, ya. Soalnya akan dibuat dalam bentuk teks dan kita akan ditanyakan beberapa hal dari teks tersebut. Tentunya kita harus memiliki ilmu dasar yang lain untuk menjawab AKM numerasi ini. Saya akan buatkan langsung contohnya seperti ini ya. Lubang resapan biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai metode resapan air yang ditunjukkan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya serap air pada tanah. Nah, pertanyaan pertama, biopori sederhana dapat dibuat di sekitar halaman rumah. Lubang resapan biopori berbentuk tabung dengan diameter 10 cm. Jarak antara lubang sekitar 50 sampai 100 cm dengan kedalaman 80 sampai 100 cm. Setelah lubang dibuat, sampah organik seperti daun dan ranting kering dimasukkan ke dalam lubang seperti pada gambar. Nah nih, jadi dari cerita ini dibuat lagi cerita baru. Lalu apa kira-kira yang akan ditanyakan? Kita lihat ya. Jadi dibuat seperti ini biopori itu. Lalu ditanyakan adalah setelah membersihkan pekarangan halaman rumah, Pak Mikel dapat mengumpulkan sampah organik sejumlah 60.000 pi cm ini pangkat 3 ya kubik. Karena ia tidak ingin membakar sampahnya, maka Pak Mikel berencana untuk membuat beberapa lubang biopori untuk menampung sampah tersebut di sekitar halaman rumahnya. Berapa banyak lubang resapan minimum? Berapa banyak minimum yang ditanya? Nah, jadi sesuai dengan teori tadi, berarti supaya minimum, karena diameternya adalah 10, maka karena jumlah biopori yang ditanyakan berarti haruslah ukurannya maksimum. Ya, supaya lubangnya sedikit, maka ya ukurannya harus besar. Nah, diameternya 10, maka kita cari volumenya tadi sudah diketahui ya. Berarti banyaknya sama dengan pi per pi r kuadrat kali t. Nah, berarti pi-nya diketahui 60.000 pi. Kemudian diameternya tadi 10, berarti jari-jarinya 5. Nah, tinggal ini dicoret aja. Ini 2 nolnya dicoret. Sehingga 600 per 5 pangkat 2, 25. Berarti hasilnya N-nya sama dengan 24. Jadi berarti jawabnya adalah B. Selanjutnya kita lihat lagi. Jika diameter sebuah lubang biopori diperbesar dan tinggi lubang tetap, grafik manakah yang paling baik untuk menyatakan volume sampah yang dibuat oleh setiap lubang biopori? Nah, jadi tadi kalau volume itu rumusnya adalah pi r kuadrat kali t ya. Nah, saya buat aja pi r kuadrat t ya. Kali t ya. Oke. Nah, berarti dengan menggunakan ini kita lihat yang berpengaruh itu adalah R-nya ya, R-nya. Dan maka kesimpulannya apa? Berarti dia itu adalah fungsi kuadrat. Berarti jawabnya A ya. Kemudian kita lihat lagi, Pak Mikel ingin membuat sejumlah lubang biopori dengan diameter 10 cm di halaman belakang rumahnya yang berbentuk persegi dengan luas 16 meter kuadrat. Berapa keterbatasan lahan? Karena keterbatasan lahan, ia berencana membuat susunan lubang dengan desain seperti ini ya. Ini lubang-lubang sudah didesain. Pertanyaannya adalah berapa banyak lubang biopori yang maksimum yang bisa dibuat. Nah, berarti ya ini luasnya adalah 16, berarti 16 S kuadrat. Luas itu S kuadrat karena dia memiliki
Luas sudah diketahui di sini, berarti S-nya sama dengan 4 meter atau sama dengan 400 cm. Jadi diameter tambah jarak itu berarti sama dengan 10 tambah 60 ya, diketahui tadi di sana, berarti sama dengan 70 ya, sama dengan 70. Nah, banyaknya biopori berarti dalam satu garis itu berarti 400 per 70 ditambah 1 berarti sama dengan 6. Jadi total bioporinya itu dengan seperti ini berarti 6 kali 6 36. Nah, kemudian volume bangun yang ini kalau ditanyakan, jadi kita apa namanya, kita susun dulu ini menjadi pasti bentuknya seperti ini. Nah, jadi kalau kita hitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, jadi 17 ya. Jadi 17. Nah, kemudian kita lihat lagi, adik mendapat tugas sekolah untuk membuat sebuah segitiga dari potongan bambu. Dia sudah memiliki dua bambu dengan ukuran 15 dan 36 cm. Untuk dapat membentuk segitiga, maka dia harus membeli satu buah potongan bambu. Pertanyaannya adalah ukurannya berapa? Jadi kita harus tahu bahwa untuk membuat segitiga itu ada syaratnya, yaitu sebuah segitiga bisa dibentuk jika jumlah dua sisi lainnya lebih panjang dari sisi yang lain. Nah, jadi dengan menggunakan yang diketahui ini, kalau kita jumlahkan 15 tambah 36 sama dengan 51. Yang ditanyakan adalah dalam bilangan bulat. Ya. Maka yang paling kecil itu adalah 50. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, apakah panjang bambu segitiga harus lebih panjang dari kedua panjang yang sudah ada? Jadi bisa kita jawab tadi dengan teori yang tadi. Sebenarnya bukan harus. Bisa juga ukurannya 36 kurang 15. Berarti sama dengan 21. Nah, kemudian kita lihat lagi, suatu pesta dihadiri oleh sejumlah tamu undangan. Para tamu undangan akan duduk di 16 buah meja bundar yang seluruhnya identik. Diketahui diameter meja adalah 2 meter dan tinggi meja adalah 1 meter. Kemudian di atas meja terdapat taplak yang berbentuk persegi dan dirancang sehingga keempat ujung taplak menyentuh lantai ya. Nah, pertanyaannya adalah kain terbentuk persegi dengan panjang diagonalnya sama dengan 1 tambah 2 tambah 1 berarti 4 meter ya. Nah, berarti yang bisa dilakukan itu kita cari dulu luas taplak mejanya itu, dapat digunakan rumus belah ketupat, yaitu diagonal kali diagonal dibagi 2, berarti 4 kali 4 per 2 sama dengan 8. Nah, berarti yang bisa dibuat itu adalah 16 kali 8 sama dengan 128 meter. Oke, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi berapa perkiraan maksimum jumlah tamu yang dapat hadir agar seluruh tamu mendapat tempat di meja makan secara nyaman. Jadi kalau yang ditanyakan maksimum, kalau ukuran mejanya itu adalah 2 meter tadi pada teks memiliki keliling 6,28 meter. Apabila satu orang mencapai 6 cm sampai 6, maka sebuah meja bisa digunakan oleh 6 sampai 10 orang. Yang ini ya. Pertanyaannya adalah ya, maka 16 buah meja tadi diketahui, maka bisa digunakan 16 kali 6 atau bisa aja 16 kali 10. Jadi yang nyaman itu adalah antara 96 sampai 160. Oke, itu aja dulu persiapan AKM numerasi pada pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.